Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan aku tahu banyak di antara kalian yang cukup kecewa dengan hasil keputusan dari penyidik non-taburi kemarin bahwa tidak ada pasal pembunuhan pada saat pemaparan di tanggal 26 April 2022 lalu. Tapi sekali lagi aku tegaskan bahwa ini belum final karena final decision nanti itu akan ditentukan dari kejaksaan. Jadi masih banyak masyarakat di Thailand yang sangat marah dan juga kecewa, bahkan kayak Mr. Genius atau Acharya, kemudian juga beberapa pengacara independen lainnya dan juga Dr. Pontip sekarang sedang melakukan banyak hal untuk menjawab dan juga menantang hasil keputusan penyidik Notaburi dengan cara yang benar, yaitu adalah menggunakan data-data ilmiah dan juga secara logical thinking. Nah, di video kali ini aku akan bahas adalah lebih detail mengenai salah satu foto yang kalian banyak kirim ke Instagramku. Ini adalah foto dari Sen ya, dari Instagramnya Sen. Ini juga di media Thailand. Aku lihat hampir semua media massa, baik cetak ataupun juga elektronik, kayaknya menjadi headline. Semuanya ngebahas dia. Kenapa ya? Karena bagi aku reaksi dari Sen ini agak unik dan kesannya tidak punya empati. Kenapa bisa seperti itu? Emang apa sih yang dia posting? Jadi postingannya itu, kalau aku lihat dari Instagramnya, Gatik dan juga Sen duduk di mobil mewahnya, kemudian sambil senyum sumringah. Oke. Dan itu aja nggak cukup, karena kan di postnya setelah pengumuman dari penyidik Notaburi kan ya, dengan pemaparan kemarin, ada juga captionnya atau tulisannya. Artinya dalam bahasa Indonesia begini, saling menyemangati. Apapun yang orang katakan tentang kami, pada akhirnya kebenaran akan melindungi kami. Note, silahkan komen apapun yang kalian mau. Oke, kalau aku lihat ya, perkembangan dari 24 Februari sampai sekarang di 27 April. Bulan pertama, bahkan sampai penghormatan 3 hari di sebuah gereja di kota Bangkok, Sen adalah orang yang sangat tertutup sekali dengan media massa. Instagramnya digembok, lari-larian dari media massa. Tapi sekarang beda banget ya, Instagramnya dibuka kembali, kemudian sangat terbuka dengan media massa. Bahkan pada saat mereka selesai, Gatik dan juga Sen dari kantor kepolisian Nonthaburi, karena pemaparan kemarin, semua saksi sepertinya hadir. Kayaknya semuanya hadir, teman-teman. Ada Por, ada Robert aku lihat, terus juga Gatik sama si Sen juga hadir. Tapi aku nggak ngeliat Job sih. Tapi ya kalau kalian lihat, oh Job juga hadir Anjas. Tapi secara pribadi aku belum melihat ada fotonya Job di lokasi kantor kepolisian Nonthaburi kemarin. Hanya lihat 4 aja. Tapi ada kemungkinan dia juga hadir. Nah, pada saat mereka ini keluar ya, Gatik dan juga Sen, mereka satu mobil bareng dari kantor kepolisian. Gatik itu dengan muka yang kesel, juteknya dia, kemudian menghindari wartawan. Oh, Kotun Krap, maaf, permisi, COVID nah. Jadi jaga jarak karena kan lagi isu COVID juga kan ya. Nah, tapi beda banget sama Sen. Sen tuh yang senyum, sumringah, kemudian mau meladeni pertanyaan dari wartawan walaupun cuma singkat-singkat, beda sekali dengan Gatik. Apa yang terjadi? Kenapa Sen begitu sangat terbuka sekarang? Kalian masih ingat salah satu pernyataan Sen yang menurut aku terbukti sekarang? Pada saat tanggal 25 April ya, Sen kan diperiksa sekitar 1 jam di kantor kepolisian Nonthaburi dan ditanya sama wartawan. Dia kan foto di depan speedboat yang memang disita oleh penyidik Nonthaburi di sana. Kan waktu itu kalian masih ingat aku cerita bahwa Sen itu minta diwawancara di depan speedboat, kemudian pengacaranya datang menarik Sen. Mungkin itu lebih karena keempati kan, takutnya ya Sen mungkin benar. Let's say ada ini talking about possibilities ya. Sen mungkin aja benar, tapi secara empati ini akan menyakiti masyarakat di Thailand yang banyak menuduh dia adalah orang terlibat dalam kasus Teng Monida, walaupun sudah ada putusan dari penyidik ya bahwa ini adalah karena pasal kelalaian dan juga kecelakaan, bukan karena pembunuhan. Itu adalah faktanya. Tapi aku melihat juga teman-teman kayak si Sen ini pada saat menuliskan statusnya di Instagram kemarin, dia sudah sangat yakin bahwa memang dia nggak bersalah gitu, dan apa yang dia katakan semuanya adalah benar, bahwa Teng Mo itu terjatuh pada saat dia mau buang air kecil dan Teng Mo pegangan pahanya Sen dengan
alibi yang sudah aku bahas mengenai Sen tersebut, dan sepertinya itu semua dikonfirmasi oleh penyidik Nontaburi dengan data-data yang sudah disampaikan kemarin. Apakah kalian setuju atau tidak? Bagi aku secara logika itu adalah make sense, tapi bisa aja nih bagi orang yang kontra dengan kasus ini yang menuduh bahwa ini adalah pembunuhan, kan kita juga tahu ya, Mr. Acharya juga sudah melaporkan temuan dan juga bukti-bukti yang mengindikasikan ini ada kasus pembunuhan, dan juga ada sejumlah oknum di penyidik Nontaburi yang juga terlibat. Itu kan dilaporkannya di atas levelnya polisi di Thailand. Kalau di Indonesia mungkin kayak Provos atau Kompolnasnya, correct me if I'm wrong, itu juga sudah ada bukti-buktinya. Kita juga akan nanti melihat apa yang akan disampaikan juga Mr. Acharya, dan kejaksaan adalah menjadi titik penentunya, lanjut atau oke atau dikembalikan berkasnya. Nah, sekarang kita beralih ke Ibu Panida, ibunda dari Teng Monida. Kemarin juga Ibu Panida dan juga pengacara Decha hadir pada saat dilakukan pemaparan penyidik Nontaburi. Statementnya ada beberapa. Pertama gini, saya cukup puas dengan keterangan penyidik, tapi masih ingin tahu apakah ada keributan di speedboat. Saya ingin tanya itu, tapi karena keterbatasan waktu nggak bisa menanyakan itu. Karena alasannya terlihat semuanya para saksi itu punya luka. Jadi saya secara orang awam ada pikiran bahwa apa jangan-jangan karena mereka sudah mengakui dalam kondisi mabuk dan juga nggak sadar, mungkin terjadi keributan, kekerasan karena ada luka-luka di tubuh para saksi. Luka-luka ini dari mana sih Anjas asalnya? Ini adalah berasal pada saat wartawan di Bangkok, mereka datang ke piernya atau dermaga, itu kan ada luka-luka sejenis kayak baretan. Dugaannya adalah cakaran dan sebagainya. Walaupun sudah divisum, katanya itu adalah luka lama, tapi kalau aku sudah ngobrol dengan dokter forensik, dokter Hastri ya, di ahli forensik Indonesia, kalau luka lama ya pasti sudah menghilang, tapi kalau masih merah-merah seperti itu baretan, artinya masih luka baru. Tapi nggak tahu kenapa kok penyidik Nontaburi tidak menjadikan ini sebagai petunjuk yang berarti. Well, ada banyak yang masih misteri. Nah, kemudian Ibu Panida juga mengatakan bahwa rencananya untuk jenazah Tengmo, mendiang Tengmo, itu akan dikremasi bulan depan. Jadi ini kan sudah akhir April ya, artinya dalam hitungan hari atau minggu mereka sedang persiapan untuk mengkremasi tubuh dari Teng Monida. Nah, kemudian Ibu Panida juga mengadres ada dua isu yang beberapa hari ini juga menyerang dia, adalah mengenai dia mengomentari Bird. Katanya kan, aku sempat buat video kemarin ya, bahwa Ibu Panida kurang begitu suka kalau Bird terus membahas Tengmo, bahkan membuat kaos-kaos juga dengan menjual atas nama Tengmo. Ibu Tengmo bilang begini kemarin, saya tidak pernah ngomong gitu ke media massa, itu hanya karangan-karangan mereka aja, hati-hati saya akan tuntut orang itu. Oke, jadi Ibu Panida membantah, mengatakan hal seperti itu. Yang kedua, Ibu Panida juga sangat kesal pada saat dia lagi karaokean. Jadi karaokean itu di aplikasi teman-teman, jadi kayak aplikasi karaoke gitu, karena itu adalah ekspresi dia ingin menyalurkan kesedihannya dia dan juga rasa stresnya, yang itu dibuat drama, dikesankan hal negatif, itu juga orang yang menyebarkan dan juga membuat narasi nggak benar akan dituntut juga. Ini menurut Ibu Panida. Terus Ibu Panida juga mengatakan tentang uang nih, apa itu? Ini kan kalian tahu bahwa ada 30 juta baht yang akan diberikan oleh Robert dan juga Por untuk Ibu Panida. Jadi itu sekitar berapa sih? 13 miliar rupiah lah, kurang lebih 30 juta baht. Dan Ibu Panida kemarin mengatakan begini, oh soal kompensasi saya itu nggak terlalu mikirin banget gitu. Kemungkinan besar nominalnya akan berubah karena kemarin saya nggak begitu clear. Nominalnya berubah, diturunkan atau dinaikkan, ini menurut dia ya akan dinaikkan karena ada banyak variabel ternyata yang belum terhitung saat itu. Oke, kemudian pengacara Decha pada saat dikonfirmasi sama di wawancara berbeda tempat dengan Ibu Panida mengatakan begini, untuk masalah kompensasi untuk Por dan juga Robert ya, harus diberikan setelah kejaksaan putuskan terima laporan dari penyidik Nontaburi. Maksudnya gimana, Anjas? Maksudnya kalau sekarang kan tahapannya ini kalau nggak salah ya dalam sehari atau beberapa hari ke depan lah ya, penyidik Nontaburi itu lagi menyiapkan berkas-berkas dan juga alat bukti tuduhan-tuduhannya untuk ke-6 orang tersebut. Nah itu nanti pada saat penyidik sudah kejaksaan sudah oke, lanjut ke persidangan dengan pasal yang sudah ditentukan. Tapi kalau itu ditolak, artinya ya Bu Panida belum bisa mendapatkan 30 juta baht karena dalam perjanjian aku tangkap dari pengacara Decha, kompensasi itu diberikan setelah kejaksaan putuskan menerima berkas-berkas dan juga laporan dari penyidik Nontaburi. So,
it seems so fishy ya, ya kayak transaksi gitu loh. Setuju nggak sih kalau masyarakat Thailand juga sebagian besar berpikir ini kayaknya transaksi aja, dan juga Robert dan juga Por juga bukanlah orang yang tidak pintar gitu. Mereka adalah pengusaha dan juga termasuk jajaran orang kaya di Thailand. Nggak mungkin mereka juga sudah terkena pasal ya. Por dan Robert itu pasalnya ya kelalaian, terus juga perusakan barang bukti, penjaranya juga ada hukuman penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi itu nanti di pengadilan untuk penentuannya. Artinya kan kalau memang itu murni kecelakaan, sebagian orang berpikir, kalau itu memang murni kecelakaan, ngapain sih Por dan juga Robert kok ngebayar 30 juta baht untuk Ibu Panida, toh dia juga akan dipenjara. Nggak mungkin kalau ini nggak sekedar transaksi, ada, karena kan sifatnya delik aduan ya. Kalau keluarga korban tidak mengadukan, ya tidak akan diusut. Nah, karena kan Teng Monida yang hanya secara legal dan juga hukum hanya ibu kandungnya. Teng Mo kan sudah bercerai, tidak punya anak yang kandung juga. Jadi yang berhak menentukan apapun langkah legal adalah sang ibu kandung, yakni Ibu Panida. Dan ini adalah delik aduan. Artinya harus ada yang melaporkan, bukan karena temuan dari penyidik gitu. Jadi ini salah satu alasan menurut aku juga make sense sih kenapa Por dan juga Robert memberikan 30 juta baht yang kemungkinan besar akan naik nominalnya, ya karena agar tidak ada aduan-aduan berikutnya lagi. Karena kalian tahu juga Gatik juga sebenarnya awalnya tidak kena pasal apapun ya, tapi kan sekarang Gatik di putusan kemarin dia terkena pasal adalah 3 ya, pengrusakan barang bukti, kemudian sumpah palsu, dan juga komplotan untuk membuat kebohongan. Itu adalah 3 pasal, dan semuanya itu yang melaporkan adalah dari Ibu Panida. Kalau seandainya Ibu Panida nggak ngebuat laporan itu, ya mereka bebas aja. Begitupun juga dengan Sen, kemudian juga dengan Job, Por, dan juga Robert, karena yang berhak melaporkan delik aduan tersebut adalah sang ibu kandung, begitu. Nah, kemudian pengacara Decha juga menambahkan mengenai beberapa tokoh di Thailand, misalnya seperti Pak Santana ya, polisi senior Thailand, terus juga Mr. siapa itu Genius, dan juga beberapa pengacara lainnya disarankan sama Decha begini. Tolong yang selalu bahas GPS, foto, capturean chatting, stop atau saya akan tuntut. Nah, itu adalah salah satu warning dari pengacara Decha untuk orang-orang yang aku sebutkan tadi. Well, apakah orang-orang tersebut bergeming dengan komentar dari pengacara Decha? Sepertinya enggak. Aku masih melihat mereka semalam itu diinterview di sejumlah TV nasional Thailand, memaparkan beberapa hal yang dinilai berlawanan dengan hasil pemaparan dari penyidik Nontaburi. Well, ini belum berakhir, kita akan coba lihat di hari-hari terakhir ini. Aku juga masih menunggu ya sebenarnya tentang video 16 menit, bukan 16 detik ya. 16 menit yang diklaim oleh Bang Jack, yang mengaku bahwa dia punya bukti yang sangat mengindikasikan bahwa Teng Monida adalah korban pembunuhan bukan karena kecelakaan. Kita nantikan apakah Bang Jack akan kembali memunculkan bukti tersebut atau hanya sekedar omong kosong belaka. Thank you very much for watching this video, dan aku ingatkan jangan lupa follow Instagramku Anjas di Thailand, karena aku juga sering live secara langsung untuk ngebahas kasus Teng Monida dan reaksi dengan berbagai hal berita-berita di hari-hari terakhir mengenai kasus ini. Dan terakhir, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.